Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Bakhtiar di kelas statistik kesehatan. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas uji korelasi dan uji regresi. Saudara, banyak mungkin di antara kita yang terkadang bingung membedakan apa itu korelasi dan regresi. Keduanya memiliki kesamaan, terutama di dalam mengetahui hubungan antara dua variabel. Dan variabel yang dimaksudkan adalah variabel kuantitatif. Jadi datanya adalah data numerik. Nah, di samping kesamaan ternyata korelasi dan regresi itu berbeda. Dalam hal apa saja berbeda? Pertama, korelasi mengukur derajat ya. Jadi besarnya derajat hubungan antara dua variabel. Sementara kalau kita bandingkan dengan uji regresi, maka uji regresi adalah berbicara tentang bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel yang lain ya. Jadi berbicara tentang dampak atau pengaruh variabel satu terhadap variabel yang lain. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah bahwasanya korelasi itu tidak melihat kausalitas ya, tetapi melihat bagaimana tingkat hubungan, tingkat keterkaitan antara dua variabel. Sementara regresi sebaliknya, dia tidak melihat tingkat hubungan ya, tingkat koneksitas antara dua variabel, namun melihat kausalitas ya, jadi hubungan sebab akibat antara dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada topik ini adalah satu, setelah mengikuti topik ini maka diharapkan peserta didik mampu melakukan uji korelasi, uji regresi linier sederhana dengan SPSS. Jadi saya nanti tidak membahas bagaimana melakukan uji korelasi atau regresi linier sederhana dengan manual ya, karena ini membutuhkan waktu ya, sehingga cukup nanti kita mencoba dengan SPSS ya. Adapun nanti dengan manual Anda bisa mempelajari sendiri. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menyajikan dan menginterpretasikan hasil uji korelasi maupun uji regresi linier sederhana. Artinya setelah nanti dianalisis dan kemudian keluar hasil, maka Anda harus bisa menyajikan dalam bentuk misalnya penulisan karya ilmiah, skripsi dan seterusnya, bagaimana cara menyajikannya, sekaligus di bawahnya bagaimana cara menginterpretasikannya. Kira-kira begitu. Nah, saudara, sekarang kita akan membahas pertama ya dari sisi uji korelasi ya, jadi konsep dasar korelasi. Jadi sekali lagi di awal sudah kita sampaikan bahwasanya uji ini bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel. Ya. Namun tidak saja untuk mengetahui besar derajat hubungannya, uji ini juga sekaligus mengetahui bagaimana arahnya. Ya, jadi gambar di samping kita itu dia menunjukkan bagaimana arah hubungan. Kalau yang gambar A itu menunjukkan arah hubungan yang positif. Jadi semakin tinggi variabel X, semakin tinggi pula variabel Y. Sebaliknya di B ini adalah arah hubungan yang negatif. Semakin tinggi variabel X, maka kemudian variabelnya itu menurun. Adapun gambar C itu tidak ada hubungannya karena pola titik-titiknya itu menyebar, tidak membentuk sebuah pola khususnya. Nah, yang perlu diperhatikan pada uji korelasi ini adalah bahwasanya dua variabel harus datanya numerik ya, jadi kuantitatif. Nah, baik saudara. Kemudian korelasi ini disimbolkan dengan huruf R kecil. Ya, rumusnya Anda bisa baca di sana. Ya, kemudian koefisien korelasinya antara -1 sampai dengan +1 termasuk 0 ya. Jadi kalau negatif itu artinya bahwasanya pola arahnya, hubungannya itu adalah menurun ya, semakin tinggi hasilnya semakin turun. Ya, kalau positif semakin tinggi hasilnya pun semakin tinggi. Kalau 0 berarti tidak ada pola khusus ya, seperti tadi yang disampaikan di slide sebelumnya. Baik, nah kemudian seandainya ya didapatkan
nilai R itu negatif 1, itu artinya hubungan linear negatif ya dan sempurna. Sementara kalau plus 1 itu sebaliknya, hubungan linearnya positif ya, jadi positif itu menunjukkan hubungan linearnya positif, kemudian sempurna. Adapun kalau nilai R-nya itu 0, maka dianggap tidak ada hubungan linear ya, karena tidak ada pola yang terbentuk. Nah, jadi saudara, sekali lagi, ketika satu variabel meningkat sementara variabel lainnya juga meningkat, dikatakan korelasinya positif. Ketika satu variabel menurun ya, sementara yang lainnya meningkat, atau sebaliknya, satu variabelnya meningkat tapi kemudian diikuti dengan variabel yang menurun, maka dikatakan korelasinya adalah negatif. Nah, baik. Nah, adapun kekuatan hubungan antar dua variabel ya pada uji korelasi itu dapat dibagi menjadi 4 hal ini ya. Jadi kita bagi seperempat ya. Jadi 0 sampai 0,25 dikatakan tidak ada hubungan, ataupun kalau ada dikatakan lemah begitu. Kalau kemudian nilai R-nya antara 0,26 sampai 0,5, maka dikatakan hubungannya sedang ya. Kalau nilai R-nya ditemukan 0,51 sampai 0,75, maka dikatakan hubungannya kuat. Kalau kemudian ditemukan nilai R-nya itu 0,76 sampai 1, maka dikatakan sempurna ya, atau hubungannya itu sangat kuat ya. Nah, baik saudara, kemudian setelah kita mengetahui nilai R ya, maka kita perlu untuk melakukan uji hipotesisnya ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi itu ya, itu memang betul-betul terjadi secara signifikan, secara statistik, atau hanya karena kebetulan ya, atau by chance. Nah, ini jadi sekali lagi saudara, kalau kemudian sebuah hasil uji korelasi ya, itu ditemukan ada hubungan, maka kemudian harus dipastikan dengan uji hipotesis ini ya, bahwasanya hubungan yang terjadi itu adalah hubungan yang signifikan, bukan karena secara kebetulan ya. Nah, di sini ada dua cara ya. Pertama adalah membandingkan nilai R hitung dengan R tabel ya. Jadi tadi kita lihat kan R-nya, tinggal bandingkan saja dengan tabel begitu. Kemudian juga ada pendekatan distribusi T ya, dengan rumus yang ada bisa di sana ya. Baik, kemudian itu saya kira ya, jadi secara singkat konsep dasar tentang korelasi ya. Nanti kita akan mencoba membahas dalam bentuk kasus ya. Baik, kemudian bagaimana dengan konsep dasar regresi? Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Uji regresi sama dengan uji korelasi sungguhnya, jadi mengetahui bentuk hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, yang satu ini yang barangkali penting, uji ini dilakukan untuk membuat sebuah prediksi nilai suatu variabel melalui variabel yang lain ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mengetahui nilai variabel salah satu, maka kita bisa mengetahui nilai dari variabel yang lain. Contoh misalnya di sini ya, hubungan antara berat badan dengan tekanan darah. Ya. Di sini kita lihat bahwasanya variabel dependennya atau terikatnya itu adalah tekanan darah, sementara berat badan itu adalah variabel independen, ya, variabel bebasnya. Nah, andaikan kita bisa mengetahui ya berat badan seseorang, maka tekanan darah seseorang itu bisa diprediksi. Nah, ini adalah konsep dasar dari uji regresi. Nah, saudara, kemudian prediksi itu dilakukan dengan membuat persamaan garis ya. Nah, ini nanti kita lihat ya. Nah, di sana ada sebuah rumus ya, itulah disebut dengan persamaan garisnya. Di sini kita lihat bahwasanya persamaan garisnya adalah variabel Y sama dengan nilai A ditambah nilai B ya, kemudian dikalikan dengan variabel X. Nah, contohnya adalah, nah, contoh yang paling rigid ya, itu adalah
hubungan antara suhu Fahrenheit dengan suhu Celsius. Ya. Nah, untuk hubungan antar suhu ini itu persamaannya adalah Y sama dengan 32. Ini 32 kan nilai A nih. Kemudian ditambah 9/5 nilai B dikalikan X. Artinya kalau kita mengetahui nilai X ini, maka kita bisa mengetahui nilai Y. Ya. Baik, sekarang kita mencoba ya. Andaikan kita mengetahui bahwasanya suhu seseorang itu diukur dalam 36 derajat Celcius ya. Jadi X-nya ini adalah Celcius ya. Maka kita ketahui bahwasanya rumusnya adalah Y sama dengan 32 dikalikan 9/5 kalikan 36 ya. Nanti ketemunya adalah 96,8. Y ini adalah suhu Fahrenheit ya. Maka kemudian kita ketahui bahwasanya 36 derajat Celcius itu sama dengan atau setara dengan suhu Fahrenheit 96,8 derajat. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi sekali lagi dengan memprediksi, jadi sekali lagi uji regresi ini adalah dilakukan untuk memprediksi nilai dari variabel ya. Caranya adalah dengan membuat persamaan garis ya. Baik, kemudian kita lihat ini pada keadaan tertentu ya, ternyata kita tidak bisa membuat sebuah persamaan garis yang rigid seperti tadi. Contohnya adalah kalau kita melakukan riset pada ilmu sosial ya, maka untuk beberapa nilai X kemungkinan diperoleh nilai Y yang mungkin berbeda ya. Ini sebuah contoh saja ya, ini bukan di ilmu sosial, ini masih ilmu eksak ya. Misalnya berat badan yang sama itu belum tentu loh tekanan darahnya itu sama, bisa jadi berbeda. Nah, dalam hal ini maka kemudian persamaan garisnya itu perlu dirubah ya. Kalau tadi persamaan garisnya ya pada ilmu eksak yang sangat ketat, rigid begitu, maka Y sama dengan nilai A plus nilai B kalikan X ya. Sementara dalam kondisi atau mungkin kalau kita melakukan sebuah riset ya di bidang sosial, maka persamaan itu bisa kita rubah menjadi Y sama dengan nilai A plus B kalikan X ya, variabel X, kemudian plus E. Ya, adapun Y adalah variabel adapun Y ini adalah mestinya variabel dependennya. Ya, ini keliru ya. Ini mestinya variabel dependent ya. Jadi variabel yang memang dicari atau yang tergantung oleh variabel lain. Sementara untuk yang X ini mestinya adalah variabel independent. Ya, mohon maaf nanti ini kita rubah ya di slide-nya. Kemudian A ini adalah disebut dengan intercept, yaitu perbedaan besar rata-rata nilai variabel Y ya, saat variabel X itu sama dengan 0 ya. Adapun B ini adalah disebut dengan slope, yaitu perkiraan besar nilai Y jika nilai X ini berubah 1 unit pengukuran ya. Sedangkan E adalah nilai error, yaitu selisih antara Y individu yang teramati dengan nilai Y sesungguhnya pada titik X tertentu. Ya, untuk mencari nilai A dan B bisa kita lihat rumusnya semacam ini ya. Baik, kita lewati. Kemudian nah ini adalah hasil uji regresi disebut dengan koefisien determinasi atau disebut dengan R2. Ini adalah R besar ya. Kalau tadi kan R kecil ya, dibaca dengan R square. Nah, bagaimana cara menghitungnya R square ini? Dihitung dengan mengkuadratkan nilai dari R kecil ya. Jadi sekali lagi R2 sama dengan R kecil pangkat 2. Nah, koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa jauh sih variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. Dan besarnya itu adalah antara 0 sampai 1 ya, atau dalam persentase adalah 0% sampai dengan 100%. Nah, saudara, sekarang kita berlatih kasus ya. Seorang perawat ingin melihat apakah ada hubungan antara berat badan ibu sebelum melahirkan dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Ya, kemudian diambillah sampel 30, datanya semacam ini ya. Jadi ini adalah jumlah sampel sampai 30.
kemudian bagaimana berat badan ibu dalam kilogram berat badan bayi dalam bentuk gram ya. Kita lihat di sini. Nah, kemudian pertama kita mencoba untuk melakukan uji korelasi ya, dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Anda mungkin sudah seringkali ya menginput data ya di program SPSS ya. Maka pertama kali setelah Anda membuka SPSS, inputlah data tersebut ya. Kemudian setelah diinput ya, Anda sudah membuat variabel dan kemudian sudah menginput data di SPSS, maka klik Analyze ya di menu SPSS, kemudian pilih Correlate, lalu terakhir adalah pilih Bivariate ya. Kemudian tunggu sampai muncul Bivariate Correlation ya. Ini satu kotak ya, satu box yang nanti menawarkan tentang uji korelasi ya. Nah, kemudian sorot variabel berat badan ibu dan berat badan bayi, pindahkan ke kotak sebelah kanan ya, di mana kotak itu bernama variabel. Kita lihat ya kotaknya semacam ini. Nah, ini ya, ini adalah menu kotak korelasi bivariat. Ini adalah variabel badan ibu, ini adalah berat badan bayi. Kemudian kita pindahkan dengan button atau dengan tombol ini ke kotak variabel sini. Nah, semacam ini. Setelah itu tidak perlu kita ubah-ubah ya menu-menu yang ada di sini. Tetap ini Pearson ini detail ya. Jadi dua sisi, kemudian langsung kita pencet OK. Nah, hasilnya saudara seperti ini. Nah, kita lihat di sini saudara ya, dari nilai R itu adalah ini ya, 0,777. Sementara untuk nilai P ya, P value atau nilai P atau signifikan ya 0,000. Biasanya saudara kalau 00 saja itu diakhiri dengan nilai 5 atau 1 ya. Silakan ya. Ini sebuah kebijakan saja ya. Sehingga tidak terkesan hanya 0 saja begitu ya, ditambahkan 00 di belakangnya 5 atau 1. Nah, saudara, ini adalah hasil dari uji korelasi ya. Kita nanti belum menentukan atau belum menyajikan dan belum mengimplementasikan. Nanti kita sampaikan di akhir dari slide kita ini. Nah, kesimpulannya dari hasil tadi itu ya, kalau kita lihat di sini saudara ya, R-nya 0,7 ya. Kita tadi kan sudah melihat ya seberapa kuat ya R itu ya, ada 0 sampai 0,25, 0,26 sampai 0,50. Sudah lihat. Nah, kita lihat ini nilai R itu berdasarkan pada pada kategori yang tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi 0,777 itu berarti dia sangat kuat ya, tidak hanya kuat tapi sangat kuat ya hubungannya. Sementara nah ini ya, jadi hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi adalah sangat kuat. Kenapa? Karena nilai R-nya adalah 0,777. Dan kemudian saudara, bagaimana pola hubungannya? Di sini positif ya, dan biasanya positif itu tidak perlu dituliskan positif ya. Namun kalau negatif biasanya ada tanda negatifnya. Artinya di sini pola hubungan antara berat badan ibu dan bayi itu adalah positif. Artinya semakin tinggi atau semakin berat badan ibu itu, semakin tinggi pula berat badan bayi. Nah, kira-kira begitu ya. Ini adalah untuk uji korelasi. Sekarang bagaimana kalau kemudian kita melakukan uji regresi? Sama seperti tadi, kita masukkan data ya. Kemudian untuk melakukan uji regresi kita klik ya, Analyze, sama dengan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah regression ya, bukan korelasi ya, bukan correlation tapi regression. Setelah itu kita klik linear dan tunggu beberapa saat sampai muncul menu regresi linear semacam ini. Nah, kemudian di sini harus kita lihat ya, di sini ada kotak dependent, di sini ada kotak independent. Nah, kebetulan ibu adalah berat badan yang bebas ya, kita masukkan ke sini independent, sementara bayi yang dipengaruhi kita masukkan ke dependent ya. Kita masukkan, kita klik button ini, kemudian hasilnya adalah semacam ini ya. Jadi masukkan berat badan bayi ke kolom dependent, sudah masuk. Berat badan ibu di kolom independent sudah masuk. Kemudian langsung aja klik OK, tidak usah memanipulasi statistik, plot dan seterusnya, langsung klik OK ya. Kemudian kita tunggu hasilnya, dan inilah kira-kira hasil dari uji regresi.
ada 3 kotak ya. Yang pertama adalah kotak model summary. Di kotak ini saudara Anda bisa melihat nilai R sama dengan tadi 0,7. Kemudian Anda juga bisa melihat R square. Nah, ini adalah nilai koefisien determinasi. Nah saudara, kalau kita lihat nilai R square-nya adalah 0,604. Artinya persamaan garis regresi yang diperoleh dapat menerangkan atau dapat memprediksi 60,4% variasi berat badan bayi. Nah, cukup tinggi ini ya, 60%. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan garis yang diperoleh menunjukkan hasil yang cukup baik ya untuk menjelaskan variabel berat badan bayi. Nah, semakin tinggi R square-nya juga menunjukkan semakin bagus hasilnya di dalam memprediksi ya dari variabel dependent. Ini adalah kotak yang pertama. Kotak yang kedua adalah kotak ANOVA, di mana di sini kita bisa melihat p value. Ya, p value. Nah, saudara, kalau kita lihat p value-nya adalah 0,000 ya, seperti tadi saya sampaikan di awal, kalau 0 semua ya tambahkan 5 atau 1 di belakangnya. Nah, ya. P value sama dengan 0,0005 pada alfa 5% ya. Jadi pada signifikasi alfa 5% ya, atau dengan kata lain confidence intervalnya itu 95%. Artinya regresi sederhana ini cocok atau fit dengan data yang ada. Nah, kira-kira gitu ya. Baik, kemudian kotak yang ketiga adalah koefisien. Di sini kita bisa melihat ya, satu nilai A ya, intercept tadi. Ya, kemudian ada nilai B yang kita sebut dengan slope. Ya. Nah, persamaan regresinya saudara, Y sama dengan A ditambah B kali dengan X. Artinya Y ini adalah variabel yang dipengaruhi atau dependent, yaitu berat badan bayi. Kemudian kita masukkan nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 679,61 ditambah dengan nilai B 45,35 dikalikan berat badan ibu. Nah, inilah persamaannya. Semacam ini. Sehingga kalau kemudian kita mengetahui berat badan ibu, misalnya berat badan ibu 50, tinggal jumlahkan saja 45,35 kalikan 50 ditambah 679. Itulah kira-kira perkiraan dari berat badan bayi. Begitu ya. Nah, saudara, sekarang ini adalah fase akhir ya, di mana kita nanti diminta untuk menuliskan dalam bentuk menyajikan dalam bentuk tulisan ya, entah di karya tulis, entah di artikel dan seterusnya, dan bagaimana interpretasinya. Nah, kita katakan saja mungkin judul tabelnya adalah tabel 1 analisa korelasi dan regresi berat badan ibu dengan berat badan bayi ya. Variabelnya adalah berat badan ibu ya. Kemudian nilai R-nya adalah 0,777, R square-nya 0,604 ya. Kemudian kita lihat persamaannya yang tadi itu ya. Persamaannya jadi berat badan bayi sama dengan 679,61 ditambah 45,35 kalikan berat badan ibu. Kemudian P value-nya adalah 0,0005 pada tingkat alfa 5%. Nah, saudara, kemudian kita mencoba untuk menginterpretasikan dari hasil yang telah kita sajikan ini. Nah, bagaimana? Hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi menunjukkan hubungan yang kuat, yaitu 0,777 dan berpola positif ya, sebab kalau negatif pasti diikuti di sini ada negatif. Sementara kalau positif tidak perlu dituliskan. Artinya semakin berat badan ya, semakin berat badan ibu, maka semakin berat pula bayinya. Nah, ya. Kemudian nilai koefisien dengan determinasi 0,004 artinya persamaan garis regresi yang diperoleh dapat menerangkan 60,4% variasi bayi ya, berat badan bayi. Dengan kata lain, persamaan garis yang diperoleh cukup baik untuk menjelaskan variasi berat badan bayi ya. Adapun hasil uji statistik didapatkan ada hubungan yang signifikan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi ya. Kita lihat ini ya.
Jadi karena nilainya p-value-nya di bawah 0,05, maka kemudian dikatakan ada hubungan yang signifikan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Baik saudara, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik uji korelasi, uji regresi, daun pandan indah berseri. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.